Halo guys, kembali lagi dengan Kang High Tech di sini. Ini lanjutan video kemarin tentang pemasangan knalpot CBR 250 RR yang sudah terpasang secara sempurna. Kalau yang tahap satu kemarin itu baru rekonstruksi, belum sempurna. Ini penyempurnaannya guys. Jadi kita deketin dulu. Nah, yang pertama saya bikin adaptor. Kemarin saya sebut ya inlet 45 ke 50, salah guys. Setelah saya ukur lagi inlet 40, bukan 45 ke 50, tapi inlet 40 ke 50. Inlet CB 150 itu 40, inlet CBR 250. Jadi saya bikin adaptornya ini di tukang knalpot ya, biayanya kurang lebih 100.000 guys. Jadi ini kelihatannya pendek dari luar, padahal ini ukurannya panjang guys. Jadi ujungnya sini sampai sini adaptornya, jadi mungkin sekitar 10 cm kali. Jadi 5 cm yang inlet 40, 5 cm inlet 50. Nah, kemudian dilas di adaptornya itu, dilas, baru saya masukkan pas. Kalau ini cuma klem supaya nggak goyang, sebenarnya nggak bocor. Ini ngepres di inlet 40 nya punya CB 150 supaya sama klem-kleman dengan CBR 250. Jadi ini double klem. Kemudian pemasangan selanjutnya yaitu mengenai bracket knalpot. Nah, ini akhirnya sudah terpasang guys, rapikan guys. Jadi nah kayak gini guys. Kalau yang misalnya dikembalikan standar kan masih ada post step gantungan yang lama. Kalau ini post step custom yang saya buat dari bracket knalpot punya TB 650 yang banyak dijual di Shopee itu. Nah ini guys, nah ini kan saya tambah baut lagi nih sebagai mur supaya nggak miring guys. Nah jadi kan rata gitu dari belakang. Knalpotnya memang nggak miring, memang ini knalpotnya kalau di kamera kelihatan miring ya, kalau kita lihat langsung nih rata, sebenarnya rata. Jadi yang memang knalpotnya ini besar di kanan, yang sebelah kanan membesar di paling atas, yang di bawahnya kecil. Ini sebenarnya kalau saya nggak pakai mur di sini kan bikin jeda itu bisa langsung, cuma jadi menyempit guys. Karena ini armnya sudah saya ganti dengan RD Racing yang sudah lebar gitu. Jadi kalau saya bikin rapat sini nanti susah nyetel rantai. Jadi saya bikin agak longgar. Kelihatannya miring, padahal ini kalau kita lihat mata secara langsung ini rata guys. Karena di video kelihatan miring, sebenarnya enggak. Nah, jadi kemarin saya itu, nah di sini nih ada bautnya, baut 10 guys, ditembusin sampai sini. Nah, ini kan ada mur nih, mur 10. Habis itu kemarin saya bawa tukang bubut. Ini dibubut disesuaikan sama lubang pos step bawaan CB 150. Kemudian saya lem besi, sudah saya bubut, saya sekalian lem besi biar paten kuat. Dan biaya bubutnya kemarin itu 50. Jadi kalau saya total biayanya 150 guys. Jasa pemasangan knalpot ke CBR 250 ke CB 150. Nah ini
kemarin nggak sehari langsung pasang, nggak. Jadi sekitar 2 hari 3 hari, 2 hari, 1 hari pemasangan yang di bawah, 1 hari pemasangan di sini, 1 hari lagi uji coba guys. Kalau yang di bawah berhasil, yang kemarin uji coba sini saya lihat karena dia sistem baut aja, jadi sempat ini goyang guys. Jadi pas hari ketiga itu saya lem besi, alhamdulillah nggak goyang. Ya namanya mengandalkan baut 10 itu kan kurang kuat, jadi lem besi paten nggak bisa dilepas lagi. Ini udah dilem di baut. Nah, namanya juga gantung knalpot guys. Knalpot kan dia agak berat, 5-6 kilo. Kalau untuk arm RD Racing ini saya cuma ambil, ada kan yang tempat rem, kabel rem ini supaya nggak lari kemana-mana, supaya nggak kena knalpot atau step. Jadi ada bundelnya itu satu, saya ambil sini, saya tempel di baut spakbor kolong ini guys. Tinggal jepit aja udah, dijepit di dalamnya. Di atasnya ini, di deket baut 8 ini. Nah, jadi dia nggak goyang-goyang, aman. Oh iya, testimoninya setelah saya pakai knalpot CBR 250 ini, perubahannya untuk kenyamanan ya, tenaganya itu kayak napasnya lumayan panjang guys. Mungkin karena volume knalpotnya besar gitu ya, ada di atas ada di bawah. Itu kalau kita tarikan atas gitu kayak napas tuh panjang ya. RPM-nya itu biasa ya sekitar 2000 RPM, lebih panjang dibanding yang kalau kita pakai knalpot standar CB. Kalau pakai 2, karena dia mungkin dia menyesuaikan dengan volume CBR 250 yang dia kan cc lebih besar, lebih panjang, napasnya memang ada perbedaan yang terasa, lebih enak. Lebih enak buat ini, cocok buat yang suka touring jauh itu, karena napasnya jadi lebih panjang, tarikannya enteng gitu, gas terus gitu, kayak pengen nambah lagi. Kalau sekarang kita tes suaranya guys ya. Nah, kita tes suara ya kayak standar masih guys. Kalau kita dengarkan secara langsung ini kan memang ada perubahan, dia agak ngebas dibanding knalpot standar CB 150R. Ini lebih ngebas karena dia 2 silencer ya. Nah, kekurangannya, kalau kekurangan menurut saya nggak ada kekurangan sih menurut saya. Kalau kekurangannya itu cuma perlu biaya ekstra buat pemasangan. Kalau dari segi kelebihan banyak, penampilannya oke banget nih guys. Maaf ya guys ya, ini kita reviewnya di pinggir jalan karena rumah saya di pinggir jalan, jadi agak berisik itu mio tetangga. Nah, mungkin sampai di sini saja guys. Kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan diisi di kolom komentar aja, kita saling diskusi. Terima kasih banyak dulu, jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih.